Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Aladzim, astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah. Astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Hikam, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini, pada saat ini kita dikaruniai Allah sehat zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu hal anta minal maqbulin as-su'ada'i aw minal mardudin al-asqa. Fanzur fi madza yuqimuka min ta'atin aw diddiha faman kana minas sa'adah wal qabul isti'malak. Idza aradtah, tatkalane ngarepake sira, an ta'rifah en yen toh ngerti sira qadruka ing pangkat ira,
indahu ana ngersane Allah. Hal anta ana ta utawi sira iku minal maqbulin setengah saking wong kang diterima amale, as-su'adaih kang bejo-bejo kabeh, au minal mardudin utawa setengah saking wong kang ditolak kabeh, al-asqiya kang cilaka kabeh. Pandur mongko angen-angen sira fima ing dalem barang, fima dha ing dalem apa, yuki muka panggonan, yuki muka manggonake sapa Allah kang ing sira min taatin bayane taat auditia utawa lawane taat. Kalau kita ingin melihat kedudukan kita di sisi Allah, kalau kita ingin melihat kedudukan kamu atau kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah Allah menempatkan diri kita pada saat ini. Jadi kalau kita ingin apakah derajat kita di sisi Allah itu mulia atau derajat kita di sisi Allah itu sebaliknya, maka lihatlah kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang ini misalnya menjadi orang awam, atau kedudukan kita menjadi orang yang bertorekot, atau kedudukan kita ini menjadi orang yang hakikat, atau pada saat sekarang ini kita menjadi orang yang ahli taat atau ahli ibadah. Kalau ahli taat itu kita beribadah untuk memenuhi kewajiban. Ahli taat. Kalau ahli taat itu kita beribadah takut kepada siksa Allah dan ingin mendapatkan surga. Kalau ahli taat itu kita hanya sekedar untuk melakukan kewajiban. Kalau tidak sholat, takut diberi sanksi oleh Allah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, takut dimasukkan sanksi dan ingin mendapatkan satu surga. Itu ahli taat. Hanya sekedar melakukan satu kewajiban, bukan ibadah merupakan kebutuhan. Kemudian ada yang disebut dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu dasarnya cinta. Dasarnya kita itu cinta kepada Allah. Itu ahli ibadah. Misalnya ada orang yang mengharapkan melakukan sholatul lail. Karena sholatul lail dia akan berkomunikasi waktu yang sepertiga malam, mampu berkomunikasi dengan Allah. Dia menanti-nanti waktu sepertiga malam. Dasarnya apa? Dasarnya dia cinta kepada Allah. Melakukan ibadah bukan karena ingin surga, bukan karena takut kepada neraka, tapi ingin menjadi
tapi dia cinta kepada Allah. Itu disebut dengan ahli ibadah. Nah, posisi kita itu di mana? Apakah ahli taat atau ahli ibadah? Kalau ahli ibadah itu tadi, wah ini waktunya zuhur saya harus sholat. Karena ini adalah merupakan satu kewajiban. Sehingga apa? Sehingga ketika melakukan satu sholat tadi, kalau sekedar hanya melakukan satu kewajiban, kadang-kadang tidak bisa khudur. Kadang-kadang tidak bisa khudur. Maksudnya khudur, tidak bisa hadir. Ya, minimal kan, minimal ketika sholat itu ingat ketika takbir itu. Allah, artinya saya niat usolli fardhul maghribi salah saraka mustaqbil ibadi ada makmuman imaman di dadakan. Kemudian pada waktu membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Jalannya bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita sudah berbicara, ketika kita membaca Fatihah, kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sadar. Jadi kita sadar ketika takbir kita menghadap kepada Allah. Kemudian kita membaca Fatihah, kita sadar bahwa Fatihah ini adalah dialog kepada Allah. Sujud, rukuk, i'tidal terakhir, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada yang maujud, yang hakiki di dunia ini kecuali Allah. Minimal itu. Jadi ketika mulai dari takbir sampai salam, ghaflah, otomatis posisi kita di situ. Maksudnya bagaimana? Kalau kita kepingin melihat kedudukan kita di sisi Allah, antara lain ketika kita sholat, apakah kita itu ghaflah, apakah kita itu yaqdha, apakah kita itu adalah khudu. Kalau ghaflah, akal aline, Allahu Akbar. Permasalahan-permasalahan di luar sholat iling. Padahal tadi lupa. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya ingat pekerjaan. Hatinya ketemu temannya. Hatinya ketemu saudaranya. Hatinya iling kegiatan-kegiatannya. Mulai dari takbir sampai salam banyak seperti itu. Berarti posisi kita, berarti kedudukan kita seperti itu. Banyak lalainya yang disebut dengan ghaflah. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kondisi kita ini ghaflah? Tidak sholat, menghadap kepada Allah, tapi banyak lupa kepada Allah. Jadi kedudukan, kemudian pada saat sekarang ini itu tentang ibadah. Ya, tentang ibadah yang setiap hari kita lakukan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apakah ahli taat atau ahli ibadah? Kalau ahli taat, menggugurkan satu kewajiban, takut kepada neraka dan kepingin surga. Atau itu ahli taat. Kalau ahli ibadah, tidak kepingin surga, tidak kepingin takut kepada neraka, tapi cinta kepada Allah. Kenapa cinta kepada Allah? Karena segala hal yang kita rasakan itu dari Allah. Kita datang ke sini, maunah dari Allah. Kita bisa mendengarkan, maunah dari Allah. Kita bisa duduk, maunah dari Allah. Kita bisa berpikir, maunah dari Allah. Kita bisa aktivitas dohir dan batin dari Allah semuanya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil.
Tidak ada yang tidak dari Allah. Kalau kita sudah menyadari bahwa diri kita ini dhaif, lemah, segala gerak-gerik kita zahir dan batin pertolongan dari Allah. Kita rasakan, kita renungkan sedikit demi sedikit. Maka kita akan menemukan betapa cintanya Allah kepada diri kita. Jadi kita mulai dari zaman azali, zaman ruh, diberi kasih sayang Allah, diberi kasih sayang Allah. Kemudian dimasukkan di dalam rahim ibu, diberi kasih sayang Allah. Kemudian sekarang dikeluarkan di dunia, diberi kasih sayang Allah. Kemudian nanti ketika kita meninggalkan dunia, di alam barzakh juga diberi kasih sayang oleh Allah. Nah, kalau kita sudah merenung, dulu kita sudah belajar tentang tafakur, kita belajar tentang tadabbur, dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir, tafakur, sedikit demi sedikit, merasakan nikmat-nikmat zahir dan batin yang kita rasakan setiap detik, setiap saat, sedikit demi sedikit, kita akan punya rasa cinta kepada Allah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul katakanlah, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi. Nabi gimana sholatnya? Nabi sesuatu yang menyenangkan ketika sholat. Sesuatu yang membahagiakan Nabi. Yang membahagiakan Nabi, sholat. Kita kan tidak. Sholat beban, sholat berat, sholat. Nah, itu karena belum ma'rifatullah. Makanya ada yang namanya ma'rifat khosoh, ada yang ma'rifat ammah. Ada yang namanya tauhidul af'al, ada yang namanya tauhidul sifat, dan ada yang namanya tauhidul asma' was sifat. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Itu antara lain di dalam kitab tadi dikatakan kalau kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah pada saat sekarang ini. Kalau kita pada saat sekarang ini ngaji, alhamdulillah panjenengan semuanya ini dalam ridho Allah. Amin Allahumma amin. Kalau kita pada saat melakukan satu kemaksiatan, maka dalam murka Allah. Kalau kita pada satu saat dalam keadaan bermalas-malasan, otomatis dalam murka Allah. Kalau seperti itu apa yang dilakukan? Kalau seperti itu evaluasi diri. Itu melakukan evaluasi, muhasabah. Muhasabah itu dulu sudah kita berbicara. Muhasabah tidak harus 1 tahun, tidak harus 2 bulan, setiap detik. Oh, saya tadi banyak mana antara baik dan buruknya. Mulai pagi sampai zuhur, banyak mana baik dan buruknya. Kalau banyak buruknya, tobat, istighfar, berubah. Kalau mulai jam pagi sampai zuhur, ada kebaikan-kebaikan, teruskan. Pertahankan. Istiqomahkan. Kemudian kalau zuhur, kalau zuhur dan asar, ada khilaf, ada kesempatan untuk mohon maaf ketika pada asar. Asar sampai maghrib, kalau ada kebaikan, kita bersyukur dan kita pertahankan dan kita istiqomahkan. Maghrib sampai isya juga seperti itu. Isya sampai subuh 24 jam ini kita harus sering melakukan muhasabah, mengevaluasi diri dalam rangka meningkatkan kedudukan diri kita di hadapan Allah. Itu materi yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Untuk lebih jelasnya,
Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan. Monggo. Ingat, silakan. Nggih. Oke. Makrifat, ada yang makrifat ammah dan ada yang makrifat khosoh. Makrifat ammah itu mengerti aqaid 50. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Itu ma'rifat ammah, umum. Ada yang namanya ma'rifat khassah, terbukanya basyiratul qalbi. Ini mata zahir, namanya basor. Kita melihat masjid ini, dengan melihat mata ini, mata zahir. Tapi ada yang namanya basyirah, mata batin. Kalau kita melihat bangunan ini, ada bangunan Masjid Baitur Rahim. Itu pandangan mata zahir. Kalau pandangan basyirah, mata batin, tidak hanya sekedar kita melihat bangunan, tetapi bangunan ini adalah ada qudrat dan iradatnya Allah. Bangunan ini yang membangun manusia. Manusia diberi akal oleh Allah, diberi skill oleh Allah. Ada yang tukang, ada yang macam-macam, ada yang teknik sipil, macam-macam. Berkumpul semuanya, akhirnya bisa membuat satu bangunan. Nah, yang menggerakkan manusia tadi, yang memberikan satu kekuatan, hakikatnya Allah. Sehingga ketika kita melihat bangunan secara mata lahir, ini bangunan Masjid Baitur Rahim. Tetapi hatinya mengatakan ini adalah ada qudrat dan iradatnya Allah. Itu antara lain minimal, ya, kita mengetahui seperti itu. Jadi mata zahir melihat tumbuh-tumbuhan, mata batin adalah fi'lullah. Itu adalah pekerjaannya Allah. Apa yang kita lihat ini adalah qudrat dan iradatnya Allah. Asmaul husna. Jadi nama-nama Allah, mazharnya Allah itu diwujudkan dengan berbagai macam ini. Itu makrifat khosoh, terbukanya mata batin terhadap sesuatu yang antara lain seperti itu. Makanya namanya itu Nurul Basyirah, Su'aul Basyirah, Hakul Basyirah. Ada kaitannya dengan mata hati.
Gitu. Ya, mata batin, mata hati, basyirah. Asmaul Husna, nama-nama Allah. Iya, nama-nama Allah. Gitu. Nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sampai As-Sabur. Itu tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Nah, itu yang ada kaitannya dengan sehingga apa? Sehingga mata zahir tadi ada mata batin. Nah, supaya mata batin ini bisa pekah melakukan satu pembersihan baik menghilangkan akhlak-akhlak mazmumah diganti dengan akhlak-akhlak mahmudah. Kemudian banyak berzikir. Banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu artinya antara lain penjelasannya seperti itu secara sederhana tentang makrifat khosoh dan makrifat ammah. Monggo ya. Ahli ibadah. Taat itu masih belum ada rasa cinta. Nek rasa cinta, mboten mikir waktu, seneng. Ada perasaan semangat untuk bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan Allah, cinta kepada Allah. Disuruh amal, gak ngersolok. Disuruh apapun, tidak. Apakah diuji enak dan tidak enak? Orang yang cinta itu adalah tidak merasakan. Karena dia punya rasa cinta. Seperti jenengan punya ibu, punya anak kecil, dikencingi, marah enggak? Tambah senang. Itu perasaan cinta. Sehingga taat kadang-kadang hanya sekedar, wes aku tuh melakukan kewajiban. Tapi belum muncul yang namanya cinta. Kalau cinta tidak berkorban apa saja mau. Harta, apapun bahkan jiwa dan raga. Karena dia tahu itu adalah yang menyuruh adalah sang kholik yang dicintai. Ya, makanya di dalam materi-materi yang lalu, materi hikam ini ada yang tingkatan ubat, ada yang tingkatan murid, ada yang tingkatan makrifat. Tingkatan makrifat adalah tingkatan ibadah kepada Allah, gak kepingin swarga, gak takut neraka, kepingin menjadi hamba Allah yang baik. Masalah surga itu urusannya pangeran, tetapi kita tujuannya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tenaga dikai pangeran, pikiran dikai pangeran, apapun dikai pangeran, kok njaluk bayaran? Ya. Nah, itu surga dan neraka itu adalah mauna atau rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Ada yang lain? Mau tahu? Tanya? Monggo. Masih mikir? Ya. Monggo Ji. Ada monggo? Iya. Iya, monggo di tempat. Ya, apa? Ya. Dan kedua, masalah
Jadi istilahnya itu kan sholat kan. Dulu semuanya sholat. Sholatnya lain-lain. Kalau umatnya Nabi ini seperti itu. Artinya prosesnya 50 sampai 5 waktu. Sholat itu kan dalam artian secara bahasa doa. Kemudian secara istilah dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi sholat adalah sebelumnya juga diwajibkan sholat, tapi tidak disyariatkan seperti Nabi yang sudah lengkap seperti ini. Ya, iya. Tapi syariatnya lain. Jadi yang penting itu sholat. Sholat itu secara bahasa sholat lughatan ad-doa. Dari syariat-syariat yang lain. Yang penting kan ada doa, syariat Nabi Muhammad seperti itu tadi. Ya. Kemudian Fatihah itu kan istilahnya kan kalau kita melihat sejarahnya turunnya Al-Qur'an, ya, mulainya itu Al-Quran diturunkan pada waktu kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Fatihah yang dijalankan ya kalau sesuai dengan syariatnya Nabi ya sesuai dengan diturunkannya Al-Quran apa? Sesuai dengan diturunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dari tahap ke tahap. Itu kalau menurut syariatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari pertama kali di Gua Hira, kemudian terakhir adalah kitab yang Al-Quran diturunkan pada waktu Haji Wajah. Itu kalau kita melihat dari syariatnya itu kan beda-beda. Tetapi intinya secara tauhid sama. Tauhid mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad sama, tetapi syariat sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Begitu? Monggo. Ya. Ya. Jadi Al-Quran, Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan di Batu Izza kemudian diturunkan kepada Nabi secara bertahap sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Nah, jadi itu Al-Quran. Gitu. Kalau nabi sebelumnya Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Tetapi kalau Al-Quran di Lauh Mahfuz, di Batul Izza, kemudian diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi bertahap sampai terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhirih. Oke. Jadi itu adalah istilahnya kalau ahli taat dan ahli ibadah. Bagaimana caranya kita itu bisa menjadi ahli ibadah? Bukan ahli taat. Harus bertafakur. Makanya dulu ada pelajaran tafakur. Berpikir. Kalau kita menggunakan tafakur sedikit demi sedikit setiap ayat-ayat Allah, kauniyah dan kauliyah, sedikit demi sedikit kita muncul yang namanya cinta kepada Allah. Itu harus melakukan
tafakkur. Tafakkaru sa'atin khairum min ibadatina. Nah, berpikir satu saat nilainya lebih tinggi daripada ibadah 70 tahun tanpa didasari dengan tafakkur. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.